Taib, bismillahirrahmanirrahim. Nuwasilu qira'atana ikhwah min kitab Taisir Mustalahil Hadits li Fadilatid Doktor Mahmud At-Tahan. Taib, sekarang kita masih di pembahasan seputar hadis Al-Mudallas. Ya, sudah kita ambil dua jenis tadlis, yaitu tadlisul isnad dan tadlis at-taswiyah. Sekarang kita masuk ke tadlis yang ketiga, yaitu tadlisus syuyukh. Nah, syuyukh jamak dari kata syekh. Ya, jamak dari kata syekh. Ya. Gampangnya tadlis syuyukh itu adalah ketika ada seorang rawi meriwayatkan hadis dari seorang guru yang memang benar dia dengar dari guru tersebut, akan tetapi ya, si perawi itu kemudian menamai gurunya dengan sifat yang tidak terlalu masyhur, tidak dikenal sama orang. Ya. Orang-orang tidak tahu ya gurunya itu yang dimaksud adalah yang ini karena dia menggunakan istilah-istilah yang tidak masyhur, ya, gelar yang hanya sedikit orang yang tahu. Nah, ini namanya tadlis asyuyukh. Ya, dan tadlis asyuyukh ini akan kita bagi nanti menjadi 5 tingkatan berdasarkan ucapannya Al-Hafiz Ibnu Hajar. Baik, kita mulai. Definisi dari tadlis asyuyukh adalah an yarwiya rawi an syaikhin hadisan sami'ahu minhu. Jadi benar si perawi ini mendengar hadis dari gurunya. Ya, enggak bohong dia, beneran. Fayusammiyahu aw yakniyahu aw yansibahu aw yasifahu bima la yu'rafu bihi kai la yu'raf. Nah, itu dia. Ya, ilahnya di sini. Kan tetapi ketika meriwayatkan hadis itu dia nggak sebut nama gurunya, ya. Ya, dia sebut nama gurunya dengan nama lain. Gurunya punya gelar. Ya, dia pakai gelarnya atau kunyahnya atau nasabnya. Nama gurunya Muhammad misalkan. Ya, kunyahnya Abu Abdillah. Dia sebutnya Abu Abdillah padahal gurunya terkenal dengan nama Muhammad. Nah, Abu Abdillah itu hanya orang-orang yang terdekatnya dia saja yang tahu nama itu. Nah, maka dia menggunakan kunyah itu. Ya, bukan menggunakan namanya yang masyhur begitu. Au yasifahu atau dia menggunakan kata sifat yang berkaitan dengan gurunya itu. Bima la yu'rafu bihi yang mana gurunya tersebut yang tidak dikenali dengan kata sifat tersebut. Tujuannya adalah memang agar la yu'raf, agar tidak dikenali gitu. Ya. Tujuannya memang untuk menyamarkan identitas gurunya, bukan menyembunyikan ya, menyamarkan. Karena kalau menyembunyikan sama sekali nggak disebut. Ini disamarkan, disebutkan gurunya tapi dengan nama lain. Ya, alias gitu istilahnya ya. Ya, disebut dengan aliasnya. Baik. Definisi dari atau syarah dari definisi tadi, ay an yarwi rawi al-mudallisu an syaikhin haditsan sami'ahu minhu, yakni la yujadu isqatun wala hasun fi tadlisi syuyukh. Ya, jadi dalam tadlis syuyukh itu nggak ada keguguran, tidak ada penghapusan. Ya, ya tadi kan kita katakan bahwasanya kita lagi bahas tadlis. Yang mana tadlis ini salah satu dari isqat ar-rawi, gugurnya seorang perawi secara samar. Nah, sekarang tadlis asyuyukh ini berarti bukan termasuk isqat. Ya, tapi sengaja kita bahas karena memang tadlis al-isnad, tadlis at-taswiyah itu yang isqat. Karena ada yang hilang kalau tadlis al-isnad sama tadlis at-taswiyah. Ya, jadi ini sebagai pelengkap saja tadlis syuyukh ini. Baik. Jadi pada tadlis asyuyukh ini tidak ada isqat, tidak ada pengguguran rawi, tidak ada penghapusan nama perawi. Ya. Lakin yujad tamwihun wa taghtiyatun lismi syaikh au kunyatihi au nisbatihi au sifatih. Kan tetapi ada tamwih, pengalihan, wa taghtiyah, penutupan nama si syekh, nama aslinya, au kunyahnya. Yang disebutkan adalah kunyahnya, au nisbahnya, ya, atau penisbatannya kepada sebuah daerah misalkan Al-Baghdadi misalkan, An-Naisaburi, au sifatihi atau sifatnya misalkan At-Tawil misalkan, Al-Aswad misalkan, ya. Wa tawdihu dzalika misalkan contohnya gurunya nama aslinya, nama di KTP-nya adalah Mahmud ibn Ahmad At-Tahan. Contoh ini ya, nama aslinya begitulah. Ya, ini nama nama yang dia lahir dengan itu. Ya, yaitu Mahmud ibn Ahmad At-Tahan. Taib. Wa kunyatuhu Abu Hafs dan kunyahnya adalah Abu Hafs. Nah, nisbatnya adalah At-Tahan. Ya, penisbatan entah ini nggak tahu ini nama tempat atau apa. Yang jelas penisbatan bisa nama-nama akhirnya. Wallahu alam. Wa min sifatihi anna lihiyatahu bayda. Ya. Kemudian di antara sifat dari ya, Syekh tadi
Ya, jenggotnya berwarna putih. Maka orang yang melakukan tadlis dia akan mengatakan haddatsani Ibnu Ahmad. Padahal nama aslinya tadi apa? Mahmud ibn Ahmad. Kunyahnya doang yang disebut. Ya. Au Abu Suhail, au Mahmud Al-Halabi, au Zulihyah Al-Bayda. Ya. Abu Suhail dikatakannya. Nama ya bapaknya atau nama anaknya. Nah, tadi atas tadi Abu Hafs ya. Abu Hafs ini maksudnya Abu Suhail ini. Ya, kita salah tulis di situ. Au Mahmud Al-Halabi. Ya, atau nama tempatnya Al-Halab. Ya, ya, nama tempat, nama daerahnya. Auzu al-lihyah al-bayda. Ya, ini kan sangat ambigu sekali gitu. Siapa siapa saja bisa punya lihyah al-bayda. Fahadil umur tantabiku ala syekh. Memang ini adalah sifat-sifat yang melekat pada diri syekh itu. Ya, wadzalika li'annahu binisbah lil isim, nama aslinya Ibnu Ahmad, benar. Nisbahnya kepada kunyah Abu Suhail, benar, karena Suhail adalah anak dari anak-anaknya, salah seorang anaknya namanya Suhail, tapi nama asli anaknya yang masyhur adalah Abu Habs gitu misalkan. Ya, dia punya anak paling tua namanya Habs, dia dikenal dengan Abu Habs. Dia punya anak ketiga namanya Suhail, dia juga Abu Suhail, tapi tidak terlalu masyhur dengan nama itu gitu. Nah, wabin nisbah lin nisbah, ya, wabin nisbah lin nisbah maksudnya nisbat kepada tempat, ya, ya belum disebutkan al-Halabi, ya, nisbat kepada kota Halab, ya, al-Iraqi, al-Baghdad, al-Iraqi, al-Baghdadi, an-Naisaburi, an-Nawawi, al-Bukhari, ya, itu nisbat kepada tempat. Ya. Kadang seorang ulama lebih terkenal dengan nama tempat tinggalnya. Ya, an-Naisaburi, al-Hakim, ya, an-Nawawi, Abu Zakaria, Yahya bin Syaraf. Nah, ya, kemudian wabinisbah li sifatihi dzulihya baidha hakikatan. Memang benar dia punya jenggot berwarna putih. Walakin syekh la yu'rafu bainan nas bihadil asma, kan tapi si syekh ini tidak terkenal dengan nama-nama tadi, ya. Tidak terkenal dengan nama-nama yang dipilih oleh si mudallis ini. Fatasmiyatuhu biha naw'un minal ikhfa wa tadlis lismi syekh. Maka menamakan syekh tersebut dengan nama-nama yang lain yang tidak dikenal oleh orang banyak ini merupakan bentuk ikhfa, penyamaran yang terhadap nama si syekh ini. Wa hadza huwa alladhi yuriduhu al-mudallis, dan penyamaran inilah yang memang yang diinginkan oleh si mudallis. Yasifuhu bima la yu'rafu bihi kai la yu'rafa. Dia mensifati si syekh itu dengan sebuah kata yang dia tidak dikenal dengannya, agar tujuannya ya agar tidak dikenali. Wadzalika liwujudi aibin fi. Nah, kenapa dia nggak mau syekhnya dikenal sama orang? Ya, misalkan ada aib pada diri si syekhnya, dia malu mengaku sebagai murid dari si syekh itu. Ya, ketika dia belajar dulu syekhnya bagus, ya kenapa? Nah, dan ternyata di akhir hayatnya dia malah menyeleweng akidahnya, misalkan yang beralih ke akidah-akidah yang sesat, misalkan akhirnya dia malu menyebutkan nama syekhnya. Ya, malu itu bisa jadi karena aib berupa antoaf, ya, lemah hafalan si syekhnya, ausi gorisinin, atau ini banyak terjadi, ya, syekhnya ini masih kecil, artinya dia lebih muda. Nah, ya, orang kan bilang, oh, apa dia belajar dari anak kecil, dia belajar dari orang lebih muda, ya, pride-nya itu loh, ya, masa orang tua belajar dari orang yang lebih muda, nah mikirnya begitu, ya, au gitu tadi atau sosok yang lain. Nah, contohnya misalkan qaulu Abu Bakar ibn Mujahid ahadi aimatil qurra, ya, salah seorang imam ahli qurra, ya. Haddatsana Abdullah bin Abdullah yuridu Abu Bakar bin Abi Daud As-Sijistani. Ya. Dia kalau meriwayatkan hadis dia pernah mengatakan telah meriwayatkan kepada kami Abdullah bin Abi Abdullah. Abdullah bin Abi Abdullah. Ya, yang dimaksud adalah ya, Ibnu Abi Daud As-Sijistani. Siapa tidak kenal Ibnu Abi Daud As-Sijistani? Ya, tapi beliau pakai nama yang tidak masyhur yaitu Abdullah, ya. Padahal terkenalnya dengan nama Abu Daud As-Sijistani. Nah, ini namanya ya tadlis, ya, tadlisu asyuyukh. Nah, dan para pelaku tadlis asyuyukh ini nanti dia ada tingkatan-tingkatannya, ada yang mereka dhaif, ada juga mereka yang thiqah. Hasan al-Basri misalkan, ya, beliau terkenal juga dengan tadlis asyuyukh, Hasan al-Basri, ya. Ya, tapi dia termasuk mudallis yang thiqah, ya. Ada Al-Amash misalkan, ada juga ya, Ibnu Mihran Al-Amash. Ya, jadi nanti kita bagi tingkatan-tingkatan orang-orang yang banyak melakukan tadlis ini. Nah, ini yang apa namanya? Muncul kemarin di
Ya, soal ujian antum itu ya tentang tadlisus syuyukh ini, siapa yang paling banyak melakukan tadlisus syuyukh dan hukum-hukumnya bagaimana. Baik, kita lihat sekarang hukum tadlis. Ya, kita lihat hukum dari ketiga tadlis yang sudah lewat. Dari tadlisul isnad, taswiyah, dan syuyukh. Baik, tadlisul isnad famakruhun jiddan. Ini makruh, ya. Nah, wa hadza wadih, ya, makruh, dibenci, sangat dibenci. Ya, dzammahu aktsarul ulama. Ya, para ulama banyak yang mencelanya. Wa kana syu'batu man ya, min asyaddihim dzamman lahu faqala fi aqwalan minha at-tadlisu akhul kadzib. Ya, itu dia. At-tadlis itu adalah akhul kadhib. Ini kan celaan, ya. Tadlis di sini maksudnya ada tadlisul isnad. Kemudian tadlisul taswiyah itu asyaddu karohatan minhu. Ini yang paling dibenci oleh para ulama. Ya, sampai-sampai Al-Iraqi dalam Al-Fiqh mengatakan innahu qadihun fi man ta'ammada fi'lahu. Ini adalah sebuah perbuatan yang qadih. Qadih itu artinya mengurangi kredibilitas seseorang yang melakukannya dengan sengaja. Jadi kalau ada orang, dia hafalannya bagus, dia sikoh terpercaya, tapi dia sengaja melakukan tadlis taswiyah, turun kredibilitasnya. Ya, meskipun dia adalah orang yang tadinya terpercaya. Kemudian tadlisus syuyukh. Ya, tadlisus syuyukh, ya, itu ya, hukumnya adalah faqarahatuhu akhafu min tadlisil isnad. Kalau ini level makruhnya itu lebih ringan daripada tadlisul isnad. Kenapa? Karena tadlisus suyuh itu tidak menggugurkan seorang pun. Ya, kan yang disebabkan kenapa dibenci tadlis itu karena ada yang digugurkan. Wa innamal karahatu bisababi tadyi'il marwi anhu. Meskipun begitu tetap tadlis suyuh ini dibenci. Ya, disebabkan apa? Tadyi'. Ya, dia menyanyiakan al-marwi anhu, hadis yang diriwayatkan darinya. Wa tau'iri tariqi ma'rifatihi 'ala sami, mempersulit cara orang untuk mengetahui hadis itu. Ya, ini kan mimpi buruk bagi peneliti hadis kalau ada melakukan tadlis ini. Ya, bayangin antum harus meneliti sebuah hadis dengan sanad yang banyak, ketemu sama pelaku modalis begini, pusing antum. Ya. Nah, maka yang paling kesel sama pelaku tadlis itu ya para peneliti hadis biasanya. Karena mempersusah mereka. Nah, dulu kita pernah dapat tugas untuk melakukan takhrij hadis, ya. Dibagilah hadis itu di setiap kelompok begitu, ada 4 kelompok. Kala itu dibagi, antum teliti hadis ini, teliti hadis ini, teliti hadis ini. Ya, ya, kebetulan kelompok kita waktu itu mendapatkan ya hadis yang secara zahirnya baik-baik saja, namun ada seorang kawan yang ya maju langsung ke Syekh mengatakan, ya Syekh boleh nggak tukar hadis? Ya, si kawannya tahu hadis ini ada banyak modalisnya di situ. Jadi ya ditukarlah hadisnya dengan yang lain ya sehingga tugas pun menjadi lebih ringan ya. Kawan-kawan bertanya, kenapa minta diganti hadisnya? Kelihatannya kan hadisnya baik-baik saja itu ya. Nah, baru dijelasin sama kawan itu, ini modalis satu, modalis dua, modalis tiga. Nah, kalau ketemu ini repot kita nanti gitu. Ya, akhirnya yang lebih mudah jadinya kalau kita mentakhrij hadis yang tidak ada pelaku modalis di dalam. Baik. Wa takhtaliful hal fi karahatihi bihasabil gharat al-hamil alaih, dan ya tadi tetap kita katakan hukum asalnya memang tidak disukai, makruh tadlisus syuyukh itu. Akan tetapi tingkat kemakruhannya itu tergantung kepada niat yang mendorong orang untuk melakukan tadlis ini. Lama-lama lebih niat masuk sini. Nah, lantas pertanyaannya sekarang apa tujuan orang untuk melakukan tadlis? Ya, maka lihat poin selanjutnya, al-agradul hamilatu ala tadlis. Ya, tujuan-tujuan yang mendorong seseorang untuk melakukan tadlis. Ya, ada 4 tujuannya. Yang pertama, dha'fus syaikh au kaunuhu ghairu thiqah. Ya, kedhaifan si guru, ya gurunya ada orang yang dhaif, ya, dan ya di sini si perawi tidak ingin menyebutkan ya nama syekhnya, takut dia dianggap hadisnya dhaif. Kemudian yang kedua, ta'akhuru wafati syekh bihaitsu syaraka at-taliba fis sama'i minhu jama'atun ja'u ba'da hadzal talib. Ta'akhkhara wafati syekh, ya. Artinya umurnya panjang gurunya ini, ya, bihaitsu syaraka at-taliba, ya, sehingga ya di kesempatan yang lain gurunya ini ikut belajar bersama si muridnya, ya, dalam mendengarkan hadis dari orang lain. Ya fis sama'i minhu syaraka taliba fis sama'i minhu jama'atun ja'u ba'da hada, ya yang jadi gabung juga di situ banyak orang lain ja'u ba'da hada talib yang datang setelah si talib ini, ya.
Nah, kemudian yang ketiga sigharu sinni syekh, ya, umur si syekhnya masih terlalu muda, bihaitsu yakunu asghara minar rawi anhu. Ya, ada pride di situ yang harus dijaga, ada ego mungkin di situ ya. Ya, karena mereka juga adalah manusia, ya. Nah, jadi merasa ya, tidak pede atau ya, kurang serak kalau harus belajar dari anak muda yang lebih kecil usianya dari dia. Dan yang keempat, kasratur riwayah anis syekh. Fala yuhibbul iksara min dzikri ismi syekhi ala suratin wahidah. Ini sebab yang keempat, yaitu terlalu banyak hadis yang diriwayatkan dari syekh ini. Terkenal sekali begitu. Sehingga dia nggak mau terlalu sering menyebutkan nama syekhnya dengan satu bentuk, divariasikanlah dengan kunyahnya gitu. Orang terkenal kenalnya dia namanya Ahmad, dia sengaja kasih kunyah Abu Abdillah ya, tujuannya adalah agar nggak tahu sering menyebut kata Ahmad itu gitu ya, divariasikan namanya gitu. Taib. Kemudian ya, al-agrad al-hamila ala tadlisil isnad ya, itu yang mendorong seseorang untuk melakukan tadlisus syuyukh ya. Lantas apa yang mendorong orang untuk tadlisul isnad? Ada 5, yaitu tauhim uluwil isnad. Ya, tauhim artinya membuat orang menyangka akan ketinggian sanatnya. Ai an yuhiman nasa anna isnadahu alin. Artinya dia membuat orang menyangka bahwasanya sanad yang dia miliki adalah sanad yang alin, yang tinggi. Ya, kemudian yang kedua, ya, fawatu syai'in minal hadithi an syaikhin sami'a minhul katsir. Fawatu syai'in minal hadis. Dia terlewati atau terluput ya beberapa bagian dari hadis dari syekh tersebut. Sami'a minhu al-katsir. Ya. Ya, an syaikhin sami'a minhu al-katsir, dan banyak orang yang mendengar darinya. Artinya syekh ini punya banyak hadis atau satu hadis panjang begitu, dan si murid ini hanya ya bisa dengar sebagian saja ya, hanya bisa dengar sebagian saja. Akhirnya ya, dan bersama si murid ini ada banyak orang lain yang mendengarkan hadis ini juga ya. Maka dia nggak mau ketahuan nanti kalau dia itu hanya dapat sebagian aja dari hadis itu ya, sehingga disamarkanlah nama syekhnya gitu. Nah, ya ikhwah, kemarin Anda mendengar dari Syekh Fulan begini-begini, padahal nama aslinya lain. Ya. Kenapa? Karena di antara ikhwah itu ternyata ada juga yang hadir di majelis itu dan mendengar lebih lengkap. Ya, tapi agar orang-orang yang hadir di situ mengira bahwasanya dia mendengar dari orang lain bukan syekh yang dimaksud, ya maka dia gunakan tadlisus syuyu, tidak tadlisul isnad, digugurkan nama orang itu. Nah, kemudian 3, 4 dan 5 al-agradus salasatul ula al-madhkurah fi tadlis syuyukh. Ya, sama tujuannya dengan sama niatnya sebagaimana disebutkan dalam tadlis asyuyukh. Baik. Ya, kemudian asbabu dzammil mudallis salasah. Ya, kenapa orang al-mudallis itu dicela? Ya. Kenapa dikatakan makruh? Tadi tiga-tiganya makruh dikatakan kan, meskipun beda level makruhnya. Ya. Asbabu dzammil mudallis, intinya mereka itu dicela ya, alasannya ada 3. Yang pertama, ihamuhu as-sama amimman lam yasma minhu. Ihamuhu artinya waham, membuat orang menyangka bahwasanya dia sama mendengarkan hadis dari orang yang dia nggak pernah dengar hadis ya. Kemudian yang kedua, uduluhu anil kashfi ilal ihtimal. Udul, dia berpaling dari al-kasyaf kepada al-ihtimal. Al-kasyaf artinya menyingkap, al-ihtimal artinya kemungkinan. Ya, artinya al-kasyaf itu jelas. Ya. Ya, misalkan begini, Anda buka ya tudung saji di atas meja. Ya, di dalamnya ada makanan. Ya, ini al-kasyaf namanya. Tapi ya, kalau tudung sajinya Anda buka, kemudian Anda tutup dengan kain lagi, ini ihtimal. Ihtimal maksudnya ada kemungkinan banyak benda di bawah kain ini. Bisa makanan, bisa benda-benda yang lain. Sehingga orang nggak pasti berpikirnya, "Oh, apa ya yang ada di bawah kain itu?" Gitu. Nah, kemudian yang ketiga, ilmuhu bi annahu law dzakara alladhi dallasa anhu lam yakun mardiyan. Dia tahu kalau dia menyebutkan ya, orang tersebut dengan terang-terangan, maka dia tidak diridhoi. Ya.
dia tidak diridhoi maksudnya dia akan dicela sama orang-orang nanti. Ya. Dicela karena meriwayatkan hadis dari orang tersebut. Ya, misalkan antum misalkan meriwayatkan hadis dari Said Kutub misalkan. Ya, dari Hasan Al-Banna misalkan. Ya, antum nggak mau menyebutkan nama itu terang-terangan. Kalau menyebutkan nama itu terang-terangan, oh, langsung ya, tegak orang-orang dari ini berburu ke Hasan Al-Banna ini. Nah, boleh nggak meriwayatkan ucapan dari orang-orang seperti mereka tuh? Boleh saja, ya selama memang bisa memastikan kalau ucapan mereka itu tidak mengandung syubhat. Ya. Cuman kalau kita katakan qala Said Kutub terang-terangan, ya berbahaya kan? Maka kita ganti dengan ya salah seorang ulama berkata begini atau salah seorang berkata, ya kalau kita tidak menganggap dia ulama misalnya, salah seorang berkata begini. Ya, gitu. Ya, al-mufasir misalkan, ya kan mufasir juga kan ada mufasir yang mu'tamad ada yang ghairu mu'tamad kan. Nah, nah, sekarang kemudian yang paling penting adalah apa hukum dari hadis-hadis yang mudalas itu. Riwayat orang yang mudalis itu apa hukumnya? Ya, diterima apa tidak? Ya, ikhtalafa ulama fi qabuli riwayatil mudallis al aqwal. Ya, banyak pendapat para ulama dalam masalah ini. Apakah orang yang melakukan tadlis itu, ini kita ngomong orangnya ya. Kalau hadisnya jelas adalah dhaif, ya. Nah, tapi orangnya sekarang, orang yang pelakunya ini, ya, kalau dia meriwayatkan hadis, diterima apa tidak hadisnya? Maka dalam masalah ini ada banyak pendapat. Kita ambil dua pendapat yang paling masyhur. Yang pertama, raddu riwayatil mudallis mutlaqan. Kita tolak secara mutlak. Ya. Wa in bayyana sama'a, meskipun dia menjelaskan. Ya, li'anna tadlisa nafsahu jarh wa hadzal qaul ghairu mu'tamad. Nah, ini masalahnya adalah wa in bayyana. Kan udah dijelaskan. Kenapa masih kita hukumi dia sebagai dhaif gitu. Ya. Jadi ini mutasyadid pendapat ini. Karena tadlis itu kata mereka adalah jarah itu sendiri. Ya, ini sudah mengurangi kredibilitas. Maka ucapan ini ucapan yang ghairu mu'tamad. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan perincian. Wahwal qaulus sahih. Ini pendapat yang benar. In sarraha bis sama kubilat riwayatuhu. Kalau dia terang-terangan mengatakan sami itu, ya, maka diterima hadisnya. Ya. Wa illam yusarrih bis sama lam tuqbal riwayatuhu, tapi kalau dia tidak terang-terangan mengatakan kata as-sama, misalkan dia mengatakan kata an, ya, sebagaimana disebutkan oleh ya, Al-Baikuni tadi, yang menggunakan kata an di situ, ya maka yang seperti ini ya hukumnya ya, dikatakan di situ ya tidak diterima. Ya, lam tuqbal riwayatu. Ya, kalau dia menggunakan an ya atau dalam bahasa ininya an-anah ya. Taib atau hadis mu'an. Ya, atau istilah-istilah yang lain, an atau an. Kata Al-Baikuni ada dua, an atau an. Taib. Nah, itu dia dua pendapat di situ. Berarti perinciannya adalah kepada tasrih atau tidaknya. Kalau dia tasrih, ya sarahatan, terang-terangan mengatakan ya sami'tu, maka di situ hukumnya ya boleh diterima hadisnya, tapi kalau tidak maka tidak diterima hadisnya. Ya, maka penting lafaz di situ. Lihat bagaimana pemilihan kata itu untuk meriwayatkan hadis atau mengatakan sami itu dengan untuk mengatakan an, itu sudah beda derajatnya itu. Ya. Padahal mungkin kita berpikir apa sih sami itu dengan an, kan artinya sama-sama menunjukkan ada hadis yang diriwayatkan. Menunjukkan kalau ada khobar yang berpindah dari satu orang ke orang yang lain gitu kan. Ada mata rantai di situ. Ya, tapi pemilihan lafaz dalam ilmu hadis itu juga menentukan kredibilitas hadis. Karena kan ya zamannya sudah berlalu. Salah satu cara untuk menguji ya, kebenaran dan keabsahan periwayatan tersebut ya hanya melihat kepada lafaz yang tertulis. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya bima yu'rafu at-tadlis ya. Dengan apa kita ketahui yang namanya at-tadlis ya. Artinya indikator untuk mengetahui orang itu melakukan tadlis apa tidak apa. Nah, itu insyaallah taala akan kita lihat di kesempatan selanjutnya. Wallahu taala a'la wa alam.